Kira hebat mana mukjizat Nabi Rasulullah SAW dengan Nabi Sulaiman? Para pakar hadis menyebutkan lebih hebat mukjizat Rasulullah SAW. Sebab apa? Kalau Nabi Sulaiman binatang, hewan bisa bicara, hewan itu dalam keadaan hidup, ya, hewannya masih hidup. Sementara Rasulullah, domba dagingnya bisa bicara karena dombanya udah mati, dan bahkan kepala dombanya pun udah gak ada, ini hanya berupa daging, sekeras daging itu, konon daging paha, tapi bisa bicara. Ya, inilah lebih hebat mukjizat Rasulullah SAW dalam hal ini dibandingkan mukjizat Nabi Sulaiman AS. Akhirnya singkat cerita, ini hadis ini memang pendek, yang dibuat pendek, tulis pendek oleh Imam Bukhari. Ada hadis yang panjang tentang kisah ini. Dipanggil wanita itu, ya, didatangkan wanita itu, faji'a biha, didatangkan dia oleh kaum muslimin, cari dia, tahuan dia meracun Nabi. Faqila, dikatakan kepadanya, ada naqtuluha, dikatakan kepada beliau, kepada Nabi, bolehkah saya membunuhnya? Para sahabat, begitu, bolehkah saya membunuhnya? Semua siapa yang tidak tergetar, Pak? Nabi diracun, siapa yang tidak marah? Semua sahabat marah ingin membunuh wanita itu. Tapi lihat, inilah akhlak Rasulullah SAW. Faqala, Nabi berkata, jangan, ya, jangan dibunuh, kata Nabi. Lalu Anas berkata, qala amazirtu a'rifuha fi lahawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku masih tetap mengenali bekas racun itu di langit-langit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di sini. Dan inilah di antara asbab, ya, meninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah karena bekas racun tersebut. Memang itu racun yang benar-benar mematikan. Buktinya sahabat Nabi Bisri bin Barak besoknya meninggal dunia. Nah, lihat, Nabi memaafkan wanita itu. Ini hebatnya Rasulullah. Rasulullah, beliau kalau orang itu berbuat salah buat diri beliau, ya, beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang berbuat salah, menghina agama beliau, menghina Allah, ya, ada ampun. Ini bedanya. Tapi kalau beliau, kalau orang itu menghina diri Nabi, mencelakai Nabi, Nabi mudah memaafkan. Tapi kalau menghina Allah, menghina Islam, maka tidak ada maaf. Diperangi. Wajib dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, termasuk dari pembunuhan orang-orang Yahudi. Dan memang orang Yahudi ini hobi membunuh Nabi. Orang Yahudi ini hobinya membunuh Nabi. Ya tuh, Nabi Yahya, bapaknya Nabi Zakaria, dibunuh oleh mereka. Karena dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zainab binti Al-Haris ini mengatakan, bila engkau seorang nabi, dia berkata pada dirinya sendiri, bila engkau Muhammad seorang nabi, maka engkau pasti memaafkan aku. Dia berkata pada diri sendiri. Orang yang ini pintar-pintar, dia kan lihat dalam Al-Quran, ta'rifunahu kama ta'rifu abna'ahu. Mereka itu mengenal Nabi itu sifat-sifatnya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan satu sifat Nabi itu adalah
mudah memaafkan. Bila itu menyangkut berbuat salah pada diri Nabi sendiri. Zainab binti Al-Harits mengatakan, kalau dia benar seorang Nabi, dia pasti akan memaafkan saya. Tapi kalau dia bukan seorang Nabi, dia akan mengeksekusi saya. Ya, dia pasti tidak akan memaafkan saya. Dan benar Nabi memaafkan Zainab binti Al-Harits. Ketika para sahabat mengatakan, ala naqtuluha, bolehkah saya membunuh, kami membunuhnya? Maka Nabi jangan. Nabi memaafkan. Karena maaf Nabi itulah kemudian Zainab binti Al-Harits langsung masuk Islam. Karena dia tahu sifat Nabi itu adalah suka memudah memaafkan seorang yang berbuat salah pada dirinya. Langsung dia masuk Islam. Setelah Zainab binti Al-Harits masuk Islam, datang berita bahwa Bishri bin Barak telah meninggal dunia karena keracunan wanita. Maka apa yang terjadi? Nabi harus menjalankan hukum Allah, yaitu hukum had tentang qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Orang beriman diwajibkan kepada kalian qisas dalam pembunuhan. Baru sehari masuk Islam. Karena ada yang mati akibat perbuatan dia, qisas pun harus ditegakkan. Dan apa yang terjadi kemudian, Zainab binti Al-Harits pun akhirnya dia dihukum mati karena perbuatannya. Saudara yang dirahmati Allah, dia mati dalam orang Islam. Ini hebatnya dia. Dia mati dalam keadaan Islam. Dan jangan dikira orang yang dihukum qisas itu hina. Tidak, saudara. Orang yang dihukum qisas itu adalah orang yang mulia. Sebab dia telah mempertanggungjawabkan dosa membunuhnya di dunia. Daripada nanti dia mempertanggungjawabkannya di akhirat, azab neraka itu sangat pedih. Maka dia telah mempertanggungjawabkan di dunia, sehingga di akhirat dia tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan. Inilah hebatnya pelaksanaan hukum had atau pidana daripada hukum Islam. Kalau dia mencuri, potong tangannya. Di dunia dia sudah mempertanggungjawabkan, di akhirat dia tidak kena lagi. Pengamat hukum internasional Hasmi Bahtiar turut menyoroti iwal kekhawatiran Israel terhadap pasukan Hamas atau pasukan militer Palestina. Kekhawatiran Israel tersebut, kata Hasmi, didasarkan pada menipisnya jumlah irandom. Israel mulai khawatir stok irandom menipis. Kata Hasmi yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya @Hasmi Bahtiar. Sebagai informasi, irandom merupakan kubah besi yang dapat digunakan sebagai pelindung sebuah wilayah dari serangan roket. Kekhawatiran Israel tersebut kian bertambah karena jumlah irandom berbanding terbalik dengan jumlah serangan roket yang dilakukan pasukan Hamas. Sedangkan roket dari Hamas terus menggila, ungkap Hasmi. Hasmi mengungkapkan bahwa hal tersebut telah berhasil membuat Israel dan beberapa negara barat ketakutan akan serangan yang kian gencar dilancarkan oleh pasukan Hamas. Maka dari itu, beberapa negara barat, kata Hasmi, meminta pasukan Hamas untuk menghentikan serangan tersebut ke Israel. Barat mulai berusaha untuk gencatan senjata, jelas Hasmi. Tidak berhenti di serangan roket, kini pasukan Hamas kembali mengincar Asdod yang merupakan salah satu daerah vital di Israel. Saat ini Hamas kembali menghajar Askelon dengan roket, tapi kali ini sedikit maju sasarannya ke Asdod sebelum ke Haifa, ujar Hasmi. Menurut Hasmi, Asdod merupakan daerah yang menjadi jalur perekonomian bagi negara Israel. Ini yang dihantam jalur ekonomi Israel, ungkas Hasmi. Dikutip dari Indian Express, Israel terus melancarkan serangan udara di Gaza dan pada Sabtu 15 Mei 2021, sedikitnya 10 warga Palestina tewas yang sebagian besar adalah anak-anak. Konflik antara tentara Israel dan Hamas kian meningkat dan Palestina menyaksikan para demonstran bentrok dengan pasukan Israel yang menewaskan sedikitnya 11 orang. Melihat konflik semakin memanas,
Arab Saudi telah meminta para menteri luar negeri dari negara-negara muslim terbesar di dunia untuk mengadakan pertemuan pada hari Minggu. Pertemuan itu untuk membahas tindakan kekerasan Israel terhadap Palestina dan tindakan kekerasan oleh polisi Israel terhadap pengunjuk rasa di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Arab Saudi akan menjadi tuan rumah pertemuan virtual tersebut dan mengumpulkan para menteri dari 57 negara. Sehari sebelumnya, 7 warga Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.